Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat, yes. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir. Oke, sebelumnya Ibu akan mengecek kerapian anak-anak Ibu semua. Ibu akan memandang dari sini siapa yang tidak rapi rambutnya, siapa yang tidak rapi pakaiannya, dan siapa yang tidak rapi celananya. Si Jaki rambutnya sudah mulai panjang. Nanti pulang sekolah pangkas ya nak, lalu dirapikan. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa agar pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan dimudahkan Tuhan untuk memahami pembelajaran kita pada hari ini. Oke, doa akan dipimpin oleh Dafa. Ayo Dafa, pimpin doa. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, Ibu ingin mengecek apakah anak-anak Ibu semua membawa buku. Ayo, siapa yang tidak membawa buku? Coba angkat tangan. Oke, tidak ada yang angkat tangan ya, berarti semua membawa buku. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari dan membahas tentang benda, aneka benda di sekitar. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar kita. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan beraneka warna. Ada benda yang berukuran besar dan ada juga yang berukuran kecil. Nah, sekarang coba buka bukunya halaman 2. Sudah dibuka? Oke. Di halaman 2 terdapat teks bacaan yaitu tentang benda-benda di sekitar kita. Coba kalian baca dan pahami apa isi teks tersebut. Ibu kasih waktu 10 menit untuk membacanya. Nah, setelah kalian membaca teks di halaman 2, Ibu akan bertanya, apa sih benda itu? Ya, Niki? Ya, benar sekali. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa atau berat. Massa atau berat benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Lalu, apa itu benda hidup dan benda tak hidup atau benda mati? Dan apa contohnya? Siapa yang tahu? Ya, Jaki benar sekali. Benda hidup adalah benda yang dapat bergerak, bernapas, dan berpindah tempat. Sedangkan benda tak hidup atau benda mati adalah benda yang tak bisa bergerak dan tidak bisa bernapas. Contoh benda hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Contoh benda tak hidup yaitu seperti batu, kursi, meja, buku, dan lain sebagainya. Lalu, apakah cahaya dan panas termasuk benda? Siapa yang tahu? Ya, apa? Ya, dijelaskan ya. Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Jadi, cahaya dan panas bukan termasuk benda. Nah, setelah membaca teks di halaman 2, anak-anak sudah tahu apa itu benda dan apa itu benda dan bukan benda. Dan tahu membedakan mana benda hidup dan mana benda mati. Nah, selanjutnya, benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, dan ukuran. Yang pertama, ada benda berdasarkan ukuran, yaitu benda yang memiliki ukuran beragam. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, dan ada yang pendek. Contohnya, yang besar itu ada lemari. Lemari ini berukuran besar, sedangkan buku ini berukuran kecil. Lalu ada yang panjang dan ada yang pendek. Contohnya, penggaris ini berukuran panjang dibandingkan dengan pensil ini yang berukuran pendek. Selanjutnya, benda berdasarkan bentuknya. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Ada yang bulat seperti bola, ada yang segitiga, ada yang kotak, dan ada yang persegi panjang. Contohnya yang persegi panjang seperti belebas. Ini bentuknya persegi panjang. Ada lagi pintu persegi panjang, dan papan tulis
Ya, persegi, panjang. Selanjutnya, ada benda berdasarkan warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Ada yang putih, merah, hitam, biru, ungu, seperti yang kalian pakai, yaitu pakaian kalian, berwarna putih dan merah. Nah, sepertinya kalian sudah paham tentang jenis benda, sifat benda, dan ciri benda. Sekarang buka bukunya halaman 5. Coba kalian kerjakan tugas halaman 5 tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Yuk, kerjakan. Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakannya. Ya, terima kasih kepada anak-anak ibu sekalian. Ibu telah memeriksa pekerjaan kalian dan ternyata nilai kalian bagus sekali. Pertahankan nilai kalian. Ternyata anak-anak ibu sudah paham ya tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Baik, sekarang coba buka bukunya halaman 6. Di halaman 6 terdapat 4 gambar benda atau alat untuk mengukur. Gambar pertama yaitu ada penggaris. Penggaris yang biasa kita gunakan sehari-hari untuk belajar. Gambar kedua terdapat meteran pita. Meteran pita biasanya digunakan untuk mengukur tinggi badan atau yang sering digunakan tukang jahit untuk membuat baju. Lalu gambar ketiga ada meteran roll. Meteran roll digunakan untuk mengukur luas tanah dan luas bangunan. Yang keempat ada meteran saku. Meteran saku biasanya digunakan para tukang bangunan untuk mengukur kayu, bangunan, dan lain sebagainya. Nah, setiap alat ukur mempunyai satuan. Ibu di sini mempunyai sebuah penggaris. Penggaris ini satuannya adalah sentimeter. Nah, sekarang coba ibu akan mengukur panjang pensil ini. Letakkan pensil dari angka 0, lalu dihitung. Sampai angka berapa Kak Dia? Coba Nikita, berapa panjang pensil ibu? Ya, 12 cm. Benar sekali. Nah, kalian sudah paham tentang mengukur menggunakan penggaris. Nah, sekarang coba kalian kerjakan latihan soal di halaman 7. Ibu tunggu 20 menit dari sekarang. Wah, ternyata kalian semua sudah bisa mengerjakan soal dengan tepat dan betul semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Pertahankan nilai kalian ya. Ternyata kalian sudah paham tentang cara pengukuran. Baiklah, kita lanjut pembelajaran kita tentang benda. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari kayu, batu, kaca, plastik, dan lain sebagainya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika dipukul. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada beberapa macam alat musik ritmis. Contohnya, gendang, kincring, piano, pianika, gitar, dan lain sebagainya. Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Mari kita berlatih membuat pola irama lagu dengan menggunakan simbol tangan. Oke, jika ibu menepuk menggunakan 5 jari, kalian menepuk meja dengan kuat. Jika ibu menepuk jari dengan 2 jari, kalian menepuk meja dengan sedang atau sedikit pelan. Jika ibu menepuk tangan dengan 1 jari, kalian menepuk meja dengan pelan. Oke, paham semua? Oke, mari kita membuat pola irama lagunya. Oke, baik. Ternyata kalian paham ya. Baik semuanya. Oke, tugas selanjutnya kalian membuat pola irama lagu dengan kelompok. Ibu tugaskan kelompoknya per baris.
Baris pertama diketuai oleh Dava, baris kedua diketuai oleh Rafa, dan baris ketiga diketuai oleh Jaki. Oke, silakan Ibu beri waktu 30 menit. Jika sudah berlatih membuat pola irama, kalian menampilkannya di depan kelas bersama kelompok kalian. Oke? Nah, kalian telah menampilkan hasil pola irama lagu kalian dan ternyata hasilnya luar biasa, bagus. Beri tepuk tangan kepada kita semua. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Pada hari ini kita telah mempelajari 3 pelajaran. Yang pertama, apa? Ya, betul banget apa? Yang pertama kita mempelajari pengelompokan benda berdasarkan jenis, sifat, dan ciri benda. Yang kedua, kita mempelajari pengukuran benda dengan satuan ukur sentimeter. Dan yang ketiga, kita belajar meragakan pola irama sederhana. Baik, pembelajaran hari ini telah selesai dan kita akan segera pulang. Oke, semuanya masukkan buku ke dalam tas dan simpan dengan rapi. Oke, sebelum pulang, mari kita berdoa agar kita selamat dalam perjalanan dan bertemu dengan orang tua kita dengan gembira. Baik, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Jaki. Ya, Jaki, pimpin doa. Demikianlah simulasi pembelajaran terpadu saya di kelas 3 dengan tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 untuk memenuhi tugas praktik PDGK 4205 pembelajaran terpadu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.